Baik pemirsa, kita lanjutkan. Bu Penny, tadi kita sama-sama melihat ada grafik. Ada banyak yang kategorinya adalah gays. Salah satunya juga karyprodosodol. Ini temuan dari tim kami, banyak ditemukan beredar luas termasuk di online. Bagaimana pengawasannya dan siapa yang kemudian bisa berwenang mencegah itu? Lintas sektor tentunya ya. Kami melakukan pengawasan juga khusus untuk obat itu sebenarnya dilarang ya. Jadi ada peraturannya Undang-Undang Kesehatan itu bahwa setiap serah terima obat itu harus dilakukan oleh, apalagi ini kategori obat keras ya. Terus ada serah terima oleh seorang apoteker. Artinya peredaran di online itu adalah melanggar undang-undang. Bisa dilaporkan? Dan itu ada pasalnya. Ya, bisa ditutup dan kami juga selalu melakukan pengawasan apabila ditemukan. Kemudian kami usulkan untuk ditutup tentunya adalah ke Kemenkominfo ya, yang melakukan hal tersebut. Kami rekomendasikan dan sudah banyak yang ditutup untuk itu ya. Tapi ya gitu memang. Pak Slamet, lalu bagaimana sejauh ini? Oke, koordinasinya, pengawasannya bagi Badan POM. Lalu di online ini masih banyak Pak temuan kami dan masih tertera mereka masih menjual dan masih menawarkan. Iya, di kepolisiannya ada cyber patrol ya, baik masuk ke Baris-Krim, kemudian ke Humas, termasuk ke Intel, masuk semuanya. Satu hari bisa ratusan di take down oleh petugas kepolisian dengan bantuan petugas dari kepolisian maupun dari luar kepolisian yang memberikan informasi kepada kepolisian. Namun masalah internet ini kan mati satu tumbuh 2000, bukan tumbuh 2000, jadi banyak sekali. Saya barusan dapat info dari Polda Kendari, di tahun 2017 itu banyak sekali yang dimusnahkan hasil dari penindakan, termasuk ada tramadol di sini, beberapa obat seperti Promed, itu ada lebih puluhan ribu, 1.500 ada yang. Tapi ada lagi Pak barangnya, termasuk juga bahan bakunya yang ada di Riau juga dari India juga masuk ke sini. Iya betul, artinya sebetulnya ikhtiar dari teman-teman kepolisian di Kendari itu sudah dilakukan. Dan dengan kejadian ini ada hikmah yang luar biasa, pimpinan memberikan garis yang tegas, ada penindakan seluruh Indonesia serentak melakukan operasi. Ada target tertentu Pak, jangan sampai kemudian seorang ayah harus kehilangan anaknya lagi karena kasus ini. Kalau sesuai dengan tugas pokok, target itu harus habis. Harus tidak ada barang-barang yang ilegal beredar di sekitar masyarakat. Korbannya perlu direhabilitasi? Kalau dari sisi ilmu kesehatan mungkin Ibu bisa melengkapi nanti, harus diobati. Karena pencegahan itu terhadap orang yang belum terkena obat berbahaya, orang yang rawan kena obat berbahaya, dan orang yang sudah terkena obat-obat berbahaya, sama dengan narkotik. Jadi orang ini harus pencegahan harus kuat, pengobatan juga harus kuat. Tapi yang lain adalah ketika dia terlibat dengan pemasokan, dengan kurir, maka ada dua hal. Hukum harus dipertanggungjawabkan, tapi medis juga dilakukan. Perlu direhab Bu, bagaimana nanti kan kekhawatiran dari orang tua dari hampir 80 anak yang terkena ini? Kalau terkait dengan penderitanya BNN sebetulnya di sini. Kami Badan POM adalah produknya, obatnya, ya, pengawasan terhadap obatnya. Dan tentu saja ya perlu, mungkin itu addiction-nya juga ada ya, faktor adiktifnya juga ya. Dengan demikian mungkin perlu ada rehab dalam hal ini. Tapi dari pihak BNN yang akan lebih menjawab persoalan itu. Pak Marius. Jadi begini ya, saya minta tolong ya, peraturan masalah penggolongan obat dibuat hanya dengan resep dokter, tanpa resep dokter, titik ya. Lalu kalau untuk kesehatan kita tahu ada 4 program, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Promotif preventif masalah swamedikasi dengan obat tanpa resep dokter harus digiatkan terus-menerus, bukan menunggu musim. Karena perubahan perilaku mulai dari orang melihat, mendengar, mencoba, terakhir mengadop dan terjadi perubahan perilaku. Jadi bukan hanya seperti sekarang Kendari meningkat penggunaan pil setan ini ya, lalu nanti di Medan, di daerah-daerah. Jadi ini terus-menerus harus tergulir, terus ada yang namanya program swamedikasi obat tanpa resep dokter. Jadi masyarakat tahu obat yang mana boleh dibeli secara bebas, bisa di toko obat, tapi obat mana yang harus dengan resep dokter. Bagaimana cara mengedukasi? Apa yang kurang dari edukasi yang terjadi hari ini? Sekarang ini karena penggolongan obat terlalu banyak ya, dengan Stabrat 419 tahun 1949. Saya aja belum lahir, tapi masih dipakai ya. Terus terang ini sangat membahayakan. Sekarang udah nggak model lagi karena lebih baik jelas ini tanpa resep dokter. Disederhanakan saja. Jadi masyarakat lebih mengerti, bahasanya bahasa komunikatif masyarakat. Ya,
sepengetahuan Bapak, penyimpangan itu ada di produsen, distributor, atau penjual di mana? Pak, yang paling banyak? Seluruh lapisan masyarakat, ya, mulai dari produsennya, bisa juga distributornya, sampai apoteknya, bisa terakhir juga karena pengetahuannya sangat minimal, maka terjadilah penyalahgunaan seperti ini. Di semua step ada Pak ya? Ada, semua saya juga punya bukti-buktinya kok. Siapa yang bermain di sini saya tahu, ya. Karena ini suatu hal. Kalau kita Siapa tahu, yang bermain Pak? Anda ada tahu? orang-orang tertentu saya tahu. Misalkan dulu pernah di rahasia, nanti keluar lagi Pak. Tapi nanti modelnya lain lagi. Ada oknum yang terlibat yang Anda tahu? Kita nggak tahu, kita belum melakukan penelitian. Itu tugasnya Pak Polisi deh, ya. Oke. Tapi di sini ada orangnya kelihatannya itu juga. Dan saya juga jangan hanya menyalahkan produsen, tapi kita ini adalah tanggung jawab bersama, ya. Jadi merata, mulai dari Badan POM dengan adanya Inpres nomor 3 dibantu disambutlah kerjasama ini dengan kepolisian, dan kita harus menggolongkan. Jadi BNN itu kalau narkotik psikotropik ya golongan itu aja. Tapi yang bukan golongan narkotik psikotropik ya dikembalikan lagi ke asalnya, misalkan obat daftar G atau resep dokter. Jadi jangan simpang siur. Baik. Kesempatan terakhir saya berikan untuk Pak Rauf. Pak Rauf, apa yang ini Anda sampaikan? Terutama juga mungkin untuk orang tua yang menyaksikan acara ini. Jadi gini, harapan saya itu mudah-mudahan tidak ada lagi korban yang di lain daripada anak saya. Kenapa? Yang kalau saya lihat seharusnya yang kita perketat dari pihak juga apotek, ya. Karena di apotek juga ini kita tidak tahu obat apa sebenarnya yang dijual itu. Nah, terus yang beredarnya ke masyarakat ini yang perlu sebenarnya, yang paling utama itu bagaimana jangan sampai di kalangan remaja. Khususnya mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang nonton di wilayah saya itu memang harus pengawasan dari orang tua juga. Tapi yang lebih penting bagaimana itu obat tidak akan masuk lagi di wilayah Indonesia atau khususnya di Kota Kendari. Nah, itu karena itu yang paling anukan sayangkan, kenapa terlalu beredarnya itu barang. Itu aja, karena kalau saya lihat kita juga bilang dia bekerja, tapi kenyataan yang ada di lapangan gitu. Dan saya juga diapresiasi dengan pihak kepolisian. Setelah ini ada penangkapan, ada beberapa gitu. Jadi kalau ini diteruskan terus pekerjaan-pekerjaan ini, mungkin sudah tahun depan sudah tidak ada lagi. Semoga Pak. Semoga kita berharap ini seperti kita itu. beri apresiasi luar biasa kepada narasumber Opsi pada malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah opini dua sisi pada malam hari ini. Obat sejatinya untuk menyembuhkan. Sayangnya acap disalahgunakan. Sengaja diedarkan sindikat, generasi muda pun terjerat. Untuk dikonsumsi tanpa aturan, semata demi kesenangan. Tidak peduli akal terancam hilang hingga nyawa yang melayang. Mengaku kecolongan, mestinya sang pengawas tidak lantas lepas tangan. Karena larangan ternyata bukan halangan. Saatnya bertindak atau berulang kita terjebak. Saya Afin Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.